Kalau Indonesia ini aman, tidak dalam keadaan perang. Maka karena kita aman, yang kedua makbul doa antara azan dan iqamat. Iya. Jadi kalau sudah azan di masjid, tidak langsung sholat, ada jedahnya itu dulu 5 menit 10 menit. Kalau sudah azan sebelum iqamat, perbanyak doa, makbul doa di situ, turun malaikat menjemput doa-doa para hamba. Yang ketiga makbul doa saat turun hujan. Jadi sebenarnya kalau turun hujan itu yang diperbanyak adalah doa. Antum itu doa tariolo. Alhamdulillah. Mungkin masih ingat waktu saya kalau anak-anak kalau hujan-hujan, apalagi kalau siang-siang ini hujan. Bukan malam, nah suruh gitu doa. Sana mau main hujan-hujan. Itu orang tua dulu. Nah suruh gitu. Pergi mau ke hujan-hujan, baru mama dengan bapak masuk. Dikabulkan doanya. Makanya kan periode biasa tak tujuh bisa riwatan. Saya tujuh ke saudara. Ada yang 8. Kenapa? Karena orang tua kalau hujan-hujan bahagia di doanya, makbul doanya. Sekarang ini biar hujan-hujan kasangin HP mami. Nah jadi perbaiki doa. Orang tua tak dulu bagus doanya kalau hujan, alhamdulillah. Itulah kita semua lahir ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah cala-cala musia. Jadi cala musia. Angkana ngapa nabusi, ngapa sih nabusi, jangan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa anzalnahu minas sama'i ma'an, kata Allah, dan kuturunkan ini hujan air dari langit. Wah, jadi cari saja tempat berteduh kalau hujan, jangan dicala-calai. Awalnya diciptakan Allah untuk menjadi sumber rezeki, berubah menjadi bencana karena tak liwat jari tahun cala-calai usia. Nah, kita ini yang hadir jangan ada yang celah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita paling berteduh dan alhamdulillah aman di semua di bawah tenda masuk. Tamu-tamu migamainya masya Allah. Kita kembali kepada persoalan kehidupan akhirat. Jadi orang beriman itu kalau wafat sebelum masuk surga, jadi tempat di akhirat nanti ada namanya surga dan neraka. Tapi surga dan neraka itu terbuka setelah hari kiamat. Jadi mulai Nabi Adam yang wafat sampai hari ini itu belum masuk surga. Kapan dibuka surga? Setelah hari kiamat. Lalu di mana ditempatkan orang beriman? Tempat nanti orang yang telah wafat tua. Kata Nabi Muhammad SAW, riyadun bi riyadil jannah. Pertama, di taman-taman surga. Belum masuk surga, tapi sudah ada nih tanda-tanda hembusan-hembusannya surga dirasakan di alam barzakh. Yang kedua tempatnya berada hifratun min hifarin nar, berada di liang-liangnya neraka. Belum pinasuk neraka, tapi mulai nih narasakan ada nih hembusan-hembusannya, ada nih tanda-tandanya bahwa dia akan mengalami siksa neraka, na'udzubillah. Kita doakan ini almarhumah berada di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Karena taman-taman surga kata Nabi itu ada 4 taman-taman surga. Ada biasa pergi di taman. Karena si Yusuf ada taman datang berapa tahun dibangun tidak pernah lebar-lebar. Lebar ditanami, dibongkar isin. Apa itu? Supaya gambar kita taman-taman, supaya banyak orang berkunjung, senang hatinya. Itu kalau taman. Apalagi nih yang biasa banyak yang viral gitu, banyak taman-taman di dalam hal ini itu apa namanya? Ya apa namanya? Ya? Cimori apa? Apa namanya? Cimori. Pertemuan Jepang. Kemana? Gampang-gampang menangkan di Prabowo. Gampangnya. Cimori. Cimori.
Itu kalau dilihat di banyak taman-tamannya, ternyata banyak orang senang kalau berada di taman-taman. Ada 4 taman-taman surga kata Nabi. 2 di dunia, 2 di akhirat. Di mana di dunia? Pertama taman-taman surga berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Namanya Raudah. Ada yang pernah umroh? Yang pernah umroh? Pasti masuk di situ, di Raudah. Di situ antara rumahnya Nabi dengan mimbar disebutkan dengan Raudah. Raudah itu taman-taman surga. Nah, yang pernah haji pasti masuk di situ. Yang pernah umrah juga pasti. Jadi Ustaz doakan yang pernah umrah, insya Allah umrah kembali. Amin ya rabbal alamin. Yang belum juga didoakan, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk umrah masuk ke taman-taman surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya begitu kalau umrah orang. Banyak orang menangis, terharu itu, apalagi kalau lihat itu Kak Bayang, laki-laki, bapak-bapak menangis semua. Apa nama orang-orang itu sana? Laki-laki, bapak-bapak. Iya, orang itu sana. Hanya apa laki-laki, laki-laki dan ibu-ibu, hanya apa bapak-bapak. Laki-laki nah bapak-bapak itu yang begini dulu. Maksudnya pesannya laki-laki dan ibu-ibu semua menangis. Itu kalau dia Ka'bah namanya terharu. Luar biasa itu. Tapi saya kalau sama ke jemaah tanya memang bawa semua tisu, bawa ke semua tisu bapak ibu jemaah sebentar kalau menangis bawa ke tisu. Nangis kalau lihat Ka'bah. Saya menangis kami. Kalau baru dari hotel itu belum pintu. Labbaik Allahumma labbaik masih semangat gitu. Labbaik Allahumma belum pintu. Tapi kalau masuk itu pas di lorona, lihat Ka'bah pertama kali berubah semua. Labbaik Allah. Menangis semua jemaah. Aku bilang, jangan kilap air mata ibu, jangan kilap. Nah bilang jemaah, kenapa Ustaz? Nah suruh kita bawa tisu baru larang kilap air mata. Aku bilang bukan untuk air mata, untuk di sini. Kan kalau menangis kita respon di sini biasa itu. Aku bilang air mata tapi biar menjadi saksi di hadapan Allah. Di sini jangan dia, amankan yang di sini ya. Yang uruskan. Amankan yang urus karungkan. Nah kenapa Ustaz? Itu kalau air mata cepat kering. Kalau ini lama baru kering. Nanti dia bilang itu dari negara lain karena lain-lain air mata Indonesia ya kental-kental. Makanya diamankan ini, amankan ini. Sampai di Madinah juga saya katakan menangis juga karena di sana di Raudah disitulah tempatnya Nabi Muhammad SAW, makamnya. Menangis semua jamaah juga. Tapi ada jamaah sampai di hotel, masih menangis karena terharu sekali. Tidak, Ustaz, 3 hari ku cari-cari uang ku dapat alangnya kira baru teman belanja semua mi. Belanja semua mi teman jamaah tidak belanja ku apa mau dodong kaman tuh. Kawateng itu tapi bapak-bapak, kawateng itu pernah dodong-dodong ibu-ibu kebiasa kurang belanja. Iya, jadi kan bagaimana? Pergi kembalikan dulu buat dress mama biasa tidak sakit kepala aja. Iya biasa pun kurang-kurang belanja tahu, kurang-kurang COD biasa dodong-dodong dia itu. Tapi coba kalau ada COD nah, sampai kantung pintu lupa mana kalau, bantu COD ya. Kalau suaminya datang, assalamualaikum, nak kena buka pintu kata dia suruh buka gitu. Tapi pun dah bersalam bantu, dia lupa. Semangatnya itu. Menangis Mikodong. Semua teman-temannya belanja, dia Mikodong tidak belanja. Mohon maaf di sana di tanah suci, tapi masih ada kodong orang berangkat ke sana belum disuci hatinya. Masih suka nak kasih pindah-pindah barang-barang orang. Di sini apa namanya jarang? Namanya apa di sini? Ya. Kasombera, di Kasombera tidak ada jaminan tanah suci, tapi banyak warganya suci hatinya. Bagaimana bisa tahu Ustaz? Jangan makin tes satu-satu. Pagi-pagi belanja ibu-ibu, belanja. Ini Pak Balu kan salah susun.
mestinya 15, talung puluh 5 nagapa kabalikan apa Nabi lagi yang beli tapi yang laki dia salah susun itu namanya orang suci hatinya. Yang kita ada ini apa salah susun tanda-tandanya bangana kisah salah susunnya harus disampaikan tadi salah susun orang suci hatinya namanya itu. Pagi-pagi jalan-jalan dapat uang 10.000 ngambil. Jadi kalau ada uang boleh diambil kalau dapat tapi diumumkan roh. Tapi siapa punya uang? Siapa? Kalau sudah diumumkan di sini tidak ada yang mengaku, boleh diambil. Boleh, tapi ada niatnya. Jadi kalau ada uang didapat diambil, yang penting bukan uang palsu. Benar kami aja sih uang palsu pulang ngerangnya. Tidak ada jadi kesemberangnya. Di mana dia ada? Jangan disebut gitu. Oh iya. Keting aja di sana. Kupancing-pancing aja ternyata ada sebuki. Ya itu namanya oknum. Ya, bukan lembaganya. Kan saya pakai baju hijau deh. Tapi bagaimana hijau-hijau malam ini kuliah ini. Oknum itu. Ya dimanfaatkan. Karena kalau di rumahnya latuk-latuk ya, nah, kalau rumah pribadi terlalu tinggi tuh kilometernya dicurigai karena apa lalu jangan apa tinggi kamu nah karena misalnya mau bikin begini kan tidak terlalu tinggi kalau begini dicurigai ya nah, karena kalau di kampus tinggi warna tidak lantuk itu anu singa apa itu kampus jadi itu oknum jadi jangan selalu bilang itu imbang uang palsu nanti bahasa tosak ke nyawa aku yang semalanya karena bukan dari UI minus sebenarnya aku sangat guru terkenal ini Kabupaten Goa sampai mancanegara. Jadi dapat uang 10.000 diambil tapi diumumkan dong tapi siapa punya uang siapa punya. Kalau tidak ada mengaku boleh diambil tapi ada niatnya. Ada mereka tapi niatnya yang kanan. Purna bakti patana amparaki saya siap ganti. Itu niatnya. Boleh dibelanja. Yang penting diniatkan. Kalau datang nanti orang cari ini saya siap ganti. Besok jalan-jalan pagi dapat lagi 100. Bukan ada lebih apa aja jahit. Asing kembali. Sibi 10 saat. Bukan dekat tepatah tetap diumumkan dulu. Tidak ada mengaku Ustaz, boleh kasih masuk masjid, boleh. Tapi kalau dikasih masuk di masjid, itu juga niatnya. Saya kasih masuk di masjid, tapi punabati patan namparaki, saya siap ganti. Kenapa kita yang ganti? Karena kita yang kasih masuk. Siapa tahu datang punya. Tapi kenapa dia punya anak? Sini karena iya, tapi dia kalau tahu hasilnya, dia kalau pertama kira-kira bawa si juta si kari. Nah karena dia tidak mau orangnya tidak bertanggung jawab boleh. Biasa kita bawa uang, ya. Dari dari sampai sekitar sapi kali sampai kapal doy. Ibu kan gunakan kapal doy. Katihan itu di kampung dari doy kan, di Karambang. Allahu Akbar. Tapi kalau punyanya di suami halal gitu. Halal dia, iya, halal dia. Cuma di Jakarta biasa tuh ada bapak-bapak kan tidak rida itu lalu-lalu ada singkalaku sugina asul begini merah malibin sinalaku sudah karena mati nih anyur mati motor minri. Jadi tidak pernah kelak busi kalau diambil. Kata Nabi kalau diambil seperlunya saja. Bapak ibu jamaah. Jadi kalau mau kita taman-taman surga, insya Allah ada rezeki kita umroh, ketemu taman surga. Yang kedua taman surga di dunia berada di tempat ini. Kapan? Setiap ada majelis. Majelis itu ada orang berkumpul seperti ini, kemudian ada yang ceramah, itu namanya majelis. Atau kita berkumpul sama-sama berzikir, namanya majelis. Kumpul sama-sama baca Quran, namanya majelis. Ibu-ibu ada majelisnya, majelis taklim atau arisan. Tidak apa-apa gitu. Kalau ada majelis taklim, ada arisan, tidak apa-apa karena memang itu untung ibu-ibu kasih semangat gitu. Kalau
Itu kasih semangat apa boleh. Itu namanya juga taman-taman surga. Jadi setiap ada majelis taklim di masjid, di rumah, termasuk malam ini, itu bagian dari taman-taman surga. Dan orang yang selalu berada di taman-taman surga di dunia, yakin akan berada juga taman-taman surga di akhirat. Di mana tempatnya taman-taman surga di akhirat? Di alam barzah. Tempatnya sekarang almarhumah Riyadun bi Riyadil Jannah, berada di taman-taman surga. Siapa yang bisa masuk di taman-taman surga? Hamba Allah yang diridhoi Allah. Itulah sehingga dalam ayat itu katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang masuk di taman-taman surga yang diridhai Allah, hamba yang diridhoi. Yang mana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang ridha menerima ketetapan Allah, termasuk keluarga ini. Orang tua wafat, maka seluruh anak harus ridha. Berapa anaknya almarhum? Ya, ada semua. Iya. Jadi kita keluarga, anak, cucu, ponakan semua harus ridha. Jadi penania keluarga Motera, kita tidak mengatakan saya ikhlas. Karena ikhlas itu kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Ikhlas itu untuk ibadah. Aku tidak perintahkan kepada kalian kecuali ikhlas menjalankan perintah agama. Jadi kalau kata ikhlas, salat saya ikhlas, sedekah ikhlas, bermajelis ikhlas, baca Quran ikhlas, sedekah ikhlas. Ikhlas itu untuk ibadah. Tapi kalau musibah, penyakit, ada keluarga yang wafat, kita mengatakan, saya ridho ya Allah, Engkau berikan penyakit kepadaku. Saya ridho ya Allah, orang tuaku wafat. Ya, seperti keluarga ini harus ridho. Karena kata Allah, ini almarhumah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Almarhumah ini ridho atas ketetapan Allah, maka keluarga juga harus ridho, mardiyah, dan Allah meridai almarhum. Nah, ketika Allah ridho kepada hambanya, itulah yang akan ditempatkan di taman-taman surga. Maka karena almarhumah berada di taman-taman surga itu, tidak putus hubungan tak dengan almarhumah, khususnya anak keluarga. Almarhumah bisa tersenyum, bisa juga menangis menyaksikan keluarganya. Kapan tersenyum? Ketika anak cucunya bagi hubungan silaturahim. Yang dulu waktu ada orang tua kumpul di rumah, setiap ada pertemuan keluarga ada semua. Begitu almarhumah sudah berada di alam barzah, di taman-taman surga, anaknya masih berkumpul dengan senyum, berkumpul dengan bahagia bersama dengan keluarga. Sana di gedung as-sakana nyawana totoia pun nakate as-saribatan, misalnya saya 7 bersaudara, wafat orang tua saya, kemudian anak ini tidak lagi seperti waktu hidup, karena kadang itu memang beda kalau masih ada orang tua. Apalagi pun yang masing-masing niya mau kasih ukanta, niya mau di Makassar amatan, niya mau di Jakarta, niya mau di Surabaya, niya mau di Bacinongan, niya mau di Samata. Masing-masing sibuk nih, jarang orang ketemu. Waktu ada orang tua kan biasa, pergi ke mama dulu deh, pergi ke mama dulu, kumpul semua. Yang dikehendaki ini orang tua yang sudah wafat ketika menyaksikan anak-anaknya selalu berkumpul, dan bukan sekedar berkumpul, mendoakan almarhumah. Bagaimana bisa mendoakan almarhumah bersama? Punna aku semua gampang didoakan, tapi kalau hati ini tidak tenang, bagaimana bisa mendoakan orang yang wafat? Katikijan ne atalas karena si garutu tahu bagaimana bisa saling mendoakan. Nah, itulah sebabnya orang tua kalau kita cintai anak, semua keluarga, cucu, ponakan harus selalu bersatu ya untuk mendoakan almarhum.
Kalau misalnya dalam perjalanan ini namanya manusia, kadang memang si salah paham orang. Itulah sebabnya agama ada namanya pintu maaf. Asih pemukuran itu punya kesalahan-kesalahan. Orang tua meninggalkan harta. Nah, punakatin tu Makassar ka. Alhamdulillah, biasa ada harta yang ditinggalkan. Yang mana itu harta yang ditinggalkan? Harta yang ditinggalkan itu yang belum dibagi. Jadi misalnya ada harta belum dibagi, maka itulah yang dimusyawarahkan bersama keluarga. Tingkat tertinggi dalam mencapai kehangatan dalam keluarga dalam musyawarah, duduk bersama dibicarakan. Selama kita lurus-lurus itu pikiran, tidak ada masalah itu. Kecuali punania kamu sengeru kilakbi, biasa itu di situ banyak biasa. Nah, kalau kita ini mengatakan saya cinta kepada kedua orang tuaku, usahanya ini kita musyawarahkan, insya Allah. Almarhum berkata, napak guna bajik harta yang saya tinggalkan. Mereka mensyukurinya, mereka membagi dengan baik. Alhamdulillah. Jadi ini tidak putus hubungan tak. Agar almarhum diridai oleh Allah, maka keluarga yang harus selalu bersatu. Ajak anak cucu kita selalu mendoakan almarhumah. Sebenarnya doa untuk almarhumah banyak, tapi yang paling nanti tunggu-tunggu dari kita dua. Nanti dibaca guna sambayang. Nah, lebaki sujud, bangkit dari sujud itu kita baca Rabbi Ghafir warham wajubur warfa warzuk wahdi waafi wafwani, dan dibaca semua gini. Dua diambil dari awal, Rabbi Ghafirli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya. Waktu hidup almarhumah setiap salat pasti dapat